Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, RSI Unisma. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan insya Allah pada hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi atau istilahnya review materi tentang pasien dan keluarga. Adapun materi ini yang saya sampaikan adalah materi yang disampaikan oleh atau disusun oleh Dr. Sutoto MKes Fiskwa. Beliau adalah ketua dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia. Beberapa tahun kemarin atau mungkin teman-teman sekalian sudah sering memahami tentang hak pasien dan keluarga, atau tidak hanya memahami tapi sudah melaksanakan tentang hak pasien dan keluarga ini. Tetapi kewajiban kami melakukan review terus-menerus, melakukan pendidikan secara terus-menerus kepada teman-teman agar apa yang dipahami, agar pemahaman teman-teman dan kita semua khususnya itu sama tentang hak pasien dan keluarga. Baik, yang pertama berdasarkan Undang-Undang Rumah Sakit pasal 32 tentang hak pasien, di sana ada kurang lebih 18 kalau salah ya, 18 hak pasien. Beberapa ini saya rasa atau semuanya wajib dilakukan dan dipahami oleh semua hospitalia di RSI Unisma. Ya. Hak ini wajib disampaikan oleh petugas pada saat pertama kali pasien atau keluarganya berhubungan dengan rumah sakit, khususnya pada saat dia akan mendapatkan pelayanan. Ya, ini kan ya Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 tahun 2008. Ke 29 ya, pasal 32 tentang hak pasien dan keluarga. Di pasal 17 yaitu kewajiban rumah sakit untuk menghormati dan melindungi hak pasien sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf M, dilaksanakan dengan melakukan peraturan dan standar rumah sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya. Ini sesuai dengan PMK Republik Indonesia nomor 4 tahun 2018 tentang kewajiban rumah sakit dan kewajiban pasien. Ya. Di Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tersebut membahas pertama tentang bagaimana pasien memperoleh informasi. Ya. Apa saja yang diperlukan atau apa saja informasi yang wajib atau hak-hak pasien mendapatkan informasinya. Yang pertama tentang tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Masing-masing rumah sakit pasti akan mempunyai hak mempunyai tata tertib atau peraturan yang berbeda-beda. Maka dari itu, rumah sakit wajib hukumnya untuk menjelaskan tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut. Mendapatkan informasi juga tentang hak dan kewajibannya. Mendapatkan atau memperoleh layanan kesehatan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi. Tidak boleh secara kode etik maupun secara profesi kita itu membeda-bedakan pasien. Pasien yang kaya akan mendapatkan pelayanan yang lebih. Pasien yang secara sosial kurang mampu akan mendapatkan pasien yang akan mendapatkan pelayanan yang terbatas. Itu nggak boleh. Semua pasien tetap akan kita lakukan atau kita akan mendapatkan pelayanan yang manusiawi. Ya. Bagaimana memanusiakan manusia itu sendiri, meskipun beliau atau pasien itu adalah membutuhkan kita tetap memberikan layanan secara manusiawi.
dilakukan secara adil, jujur. Jadi apa yang harus kita lakukan, apa yang informasi yang diberikan kepada pasien, tidak boleh ada penutup-penutup atau batasan-batasan. Itu. Apalagi dilakukan adanya diskriminasi. Oh, ini karena satu etnis tertentu, gitu misalnya. Ini nggak boleh. Ya, semuanya harus dilakukan secara manusiawi, adil, jujur, dan tanpa adanya diskriminasi. Dilakukan pelayanan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar prosedur operasional. Dalam melakukan layanan, mereka berhak mendapatkan pelayanan yang bermutu. Standar profesi sesuai dengan standar profesi, baik kalau memang dokter dari ID, kalau perawat mendapatkan standar profesinya dari BPNI dan sebagainya. Dan ada standar-standar prosedur operasional yang memang secara tahapan dan secara tindakan itu sama semua. Sebagai contoh, perawat A melakukan tindakan pemasangan kateter. Ya, kalau si A melakukan demikian, tahapannya demikian, A, B, C, dan E, maka perawat B pun juga akan melakukan tahapan A, B, C, D, dan E. Tidak ada yang nyeleneh, tidak ada yang namanya keluar daripada prosedur operasional. Kita mendapatkan layanan yaitu efektif dan efisien. Tidak boleh kita itu meninggi-ninggikan tarif, tidak boleh kita melama-lamakan perawatan. Kalau memang sudah punya pulang, kalau memang perlu dilakukan tindakan A, tindakan B, pemeriksaan A, pemeriksaan B, ya udah. Secara standar dilakukan demikian, maka ya perlu kita lakukan tindakan tersebut. Kemudian pasien atau keluarga juga berhak mendapatkan informasi tentang diagnosis, tata cara tindakan medis. Semua berhak, perlu menyampaikan diagnosis. Akan tetapi demikian teman-teman sekalian, dalam menyampaikan diagnosis itu ada tata cara, yaitu salah satunya adalah privasi. Ya, nanti akan kita bahas di tahap tentang privasi. Jadi tidak semuanya, kalau maaf ini, tidak semua keluarga atau tentang diagnosis. Ada beberapa atau pengecualian yang perlu dibatasi tentang memberi informasi ini. Sebagai contoh, pasien mengatakan saya tidak mau diagnosis saya atau penyakit saya diketahui oleh si A, si B, si D. Maka karena si pasien mengatakan demikian, ya kita nggak boleh menyampaikan informasi ini sampai dengan kapan? Sampai dengan si pasien bersedia untuk informasi ini diberikan. Ya, termasuk tata cara tindakan medis. Atau nanti kita lebih kenal pemberian informasi mau ada tindakan yang nantinya berkaitan dengan informed consent atau persetujuan tindakan. Kita sampaikan, Bu, Pak, Mas, kita mau melakukan tindakan ini. Tujuannya demikian. Ada beberapa hal yang harus jangan pahami. Apakah ada komplikasinya? Apa ada alternatif tindakan yang lain? Oh iya ada. Itu kita sampaikan semua. Jadi penyampaian informasi ini tidak hanya hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan sebagainya, tapi kita juga perlu menjelaskan tentang komplikasi jika ini dilakukan, atau mungkin hal-hal yang bersifat negatif yang bisa terjadi pada saat tidak dilakukan ataupun dilakukan, sehingga keluarga ataupun pasien yang akan mendapatkan tindakan itu sudah siap secara mental. Jadi tidak ada lagi yang namanya dusta antara pemberi tindakan dengan pasien atau keluarga. Perkiraan biaya pengobatan itu sudah disampaikan. Kemudian
pasien dan keluarga berhak memilih, ya, memilih dokter atau kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Ya, termasuk di dalamnya adalah ada yang namanya second opinion. Second opinion itu meminta konsultasi tentang penyakit yang diderita oleh pasien kepada dokter lain yang mempunyai SIP, baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Banyak secara ini konsultasi, ya, konsultasi terserah apa maksud penyakit atau konsultasi tentang tindakan itu bisa dilakukan oleh keluarga ataupun pasien. Jadi namanya second opinion. Nah, untuk bisa memunculkan second opinion atau keluarga itu termasuk dalam pasien itu bisa memutuskan, ya, maka tugas atau peranan daripada petugas di rumah sakit, khususnya perawat ataupun dokter, itu memberikan motivasi bahwasanya mereka berhak, gitu. Mereka berhak mendapatkan itu, ya. Dan di akhirnya pada saat setelah kita sudah melakukan semua informasi sudah kita sampaikan, maka goalsnya adalah keluarga atau pasien bisa memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan kepada mereka, ya. Dan kita nggak boleh, karena nggak boleh kita yang namanya mengharuskan ini harus ini, kalau nggak ini nanti mati dan sebagainya, nggak boleh. Jadi keluarga dan pasien saya lagi harus mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya tentang tindakan yang akan diberikan, tentang diagnosa, komunikasi, biayanya, resiko-resiko atau kemungkinan yang terjadi jika dilakukan atau tidak dilakukan, itu harus sampaikan. Dan kalaupun mereka menolak atas tindakan itu, ya monggo, itu hak mereka. Ya, kita nggak boleh melarang-larang atau menghalang-halangi kesimpulan yang sudah diberikan oleh keluarga. Ya. Pasien dan keluarga berhak atau terutama pasien memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan rumah sakit. Ya. Bagaimana mendapatkan keamanan, bagaimana ada keselamatan pasien itu selamat dari segala hal yang akan atau yang sudah dilakukan kepada dirinya di rumah sakit, itu mereka harus merasa aman. Di rumah sakit ada sebuah sistem yang mengatur bahwasanya pasien ini selamat, namanya KPRS, keselamatan pasien rumah sakit. Ya, di sebuah sistem itu ada tata cara atau aturan yang menganjurkan atau mengharuskan selama petugas di rumah sakit harus melakukan tahapan-tahapan itu agar pasien selama mendapatkan perawatan di rumah sakit merasa aman dan selamat. Ya. Jadi tim KPRS itu melakukan hal itu, menyusun sistem, mengawasi, mengevaluasi. Pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini yang saya sampaikan tadi, rasanya selama mendapatkan layanan di rumah sakit, sebagai contoh tadi itu diagnosis, itu nggak bisa tiba-tiba semua orang yang berkunjung katakanlah itu menanyakan diagnosis pasien dan diberitahu, nggak boleh. Ya. Pasien mendapatkan atau berhak didampingi keluarganya dalam keadaan kritis, meskipun pada saat itu ada di ruang ICU. Ya. Ruang ICU memang terbatas untuk akses keluarga, tapi pada kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan keluarga itu untuk mendampingi pasien atau keluarganya yang dalam kondisi kritis. Akan tetapi perlu diingat juga ada aturan-aturan main yang harus disepakati oleh keluarga pasien dalam hal pendampingan keluarga ini.
Jadi nggak bisa semuanya tiba-tiba ada sewu, katakanlah ada 5 keluarga tiba-tiba dimasuk semua ke ICU, tidak diperbolehkan. Ini karena ya sekali lagi ada pasien-pasien yang lain yang juga membutuhkan privasi. Ya. Bagaimana caranya? Ya mungkin bisa gantian dan sebagainya. Ya, pasien berhak mendapatkan atau menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Kita memberikan hak ini ya sebagai hak spiritual pasien. Kemudian pasien juga berhak menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan. Seperti kita ketahui bersama di tempat kita ya ada tim pembinaan rohani atau pimpin roh yang memberikan pelayanan pembinaan rohani secara Islami. Kalau memang pasien itu beragama non-Muslim, maka mereka berhak untuk melakukan penolakan bimbingan rohani yang diberikan oleh rumah sakit Islam. Akan tetapi tidak berhenti di situ. Pada saat mereka menolak pelayanan bimbingan rohani yang diberikan oleh kita, maka tim Binroh akan menawarkan, ya, menawarkan haknya, hak tentang pelayanan ibadah ini atau pelayanan Binroh ini yang bagaimana, mau kita yang menyiapkan atau keluarga yang menyiapkan, itu boleh ya selama mengikuti aturan-aturan dari kita. Kemudian pasien mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan dalam pengaduan, boleh. Pasien mengajukan usul dan saran perbaikan, boleh. Itu ya. Jadi ada kotak-kotak pengaduan, kotak-kotak saran, usulan, perbaikan, itu ada semua. Jadi itu yang diperbolehkan. Jadi nggak boleh kita itu rumah sakit menutup diri, anti kritik, itu nggak boleh. Ya. Apapun kritik itu, apapun asal usul itu, saran, itu insya Allah cuma untuk kebaikan bersama. Dan ini ya, mengeluhkan pelayanan rumah sakit melalui media cetak dan elektronik. Tapi ingat, ada aturan-aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana cara mengeluh pelayanan melalui media. Ada undang-undangnya. Jadi tidak boleh kita itu apa ya, istilahnya itu sakar PDW, nggak boleh menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit juga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara material maupun data. Nah, yang ini kita berharap tidak sampai ada ini ya, menggugat atau menuntut rumah sakit, itu kita berharap tidak ada yang namanya hal ini ya. Bagaimana caranya? Ya, seperti tadi kita melakukan semua pelayanan dengan profesional, dengan berdasarkan standar profesi, berdasarkan standar operasional prosedur yang ada di rumah sakit. Semua bisa dikomunikasikan, semua bisa diinformasikan, gitu.